Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Israel harusnya belajar dari tukang parkir. Seperti apa maksudnya? Kita ketahui Tuhan semesta alam hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, tidak untuk selain itu. Sebagaimana Allah berfirman tentang hal itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ibadahnya dalam hal apa. Dulu di saat zaman yang azali, sebelum alam semesta diciptakan, kita masih berupa ruh mengenal Allah. Ketika kita masih berupa ruh, kita mengenal kepada Allah. Tapi Allah membuat kita lupa kepadanya dengan meniupkan ruh tersebut ke dalam jasad ketika kita berusia 4 bulan di dalam janin kandungan ibu kita. Kita dibuat tidak mengenal lagi kepada Allah, sehingga Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Begitu juga Allah menguji kita dengan perintah dan larangan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami." Banyak manusia yang binasa karena dunia. Yang mana hal itu dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Kutub. Kenapa sampai binasa karena dunia? Karena sudah menjadi sunatullah bagi Allah menetapkan bahwa manusia itu menyukai tentang hal-hal yang Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga." Begitu juga terkait hal itu, Nabi kita Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat." Kalau kita tidak mengetahui, kita harusnya itu beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa beribadah kepada Allah tanpa terjerumus kepada hal keduniawian, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan dengan apa? Dengan jalan takwa. Dengan jalan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib atau ditambahi yang sunnah, dan juga menjauhi larangan dari Allah. Dengan ketakwaan itu kita bisa terhindar dari sikap-sikap tamak seperti halnya yang dilakukan Israel kepada Palestina yang ingin merebut tentang keduniawian. Sampai-sampai gelap mata anak-anak, ibu-ibu, perempuan-perempuan, anak-anak kecil dibantai juga gara-gara dunia yang nantinya akan memasukkan kepada neraka bagi mereka ketika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui, saudara-saudariku, bahwa semua dunia itu terlaknat dari Allah. Apa makna terlaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Tentunya dunia yang mana hal itu dipegang oleh hati-hati yang rusak. Kolbu
yang tertutup mata hatinya karena dosa-dosa yang sering diperbuatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu yang syar'i. Semua itu terlaknat. Semua itu bisa menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita berzikir. Nah, keutamaan yang paling besar, zikir paling utama di sisi Allah adalah melakukan sholat. Sholat-sholatnya wajib, ataupun lebih baik ditambah, akan lebih baik juga kalau ditambahin sunnah. Nah, sholat itu difirmankan oleh Allah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu adalah wujud ketundukan kita, wujud merendahkan diri kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Sehingga kita akhirnya mengingat apa yang disabdakan Nabi, bahwa ketika kita sering kali merendahkan diri di hadapan Allah, Allah mengangkat derajat kita. Diangkatnya kita, diangkatnya derajat kita itu, kita diberi ilmu tentang memahami, bagaimana memahami dengan mudah ilmu-ilmu syariat, yang mana ilmu syariat itu adalah panduan kita di dalam menjalani hidup, agar ketakwaan yang kita lakukan ada barometer dalam mengetahui kebenaran ketakwaan yang kita kerjakan. Berbeda lagi orang yang serampangan tanpa bersyariat. Nah, ketika kita sudah berpegang teguh kepada syariat, yaitu seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan tersesat selamanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Sehingga dengan ketaatan seperti itu akan terhindarkan sifat-sifat tamak seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel. Karena Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam firman-Nya disebutkan, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kita tidak mungkin memahami ilmu syariat, ilmu panduan hidup dengan diri kita sendiri. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman tentang hal itu di dalam surah At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Artinya, kalau misalkan Israel memiliki karakter seperti halnya hewan, membabi buta, membunuh manusia, tidak ada sifat kemanusiaan di dalam merubut tentang keduniawian, maka mereka sudah pasti tidak memiliki ilmu syariat, apalagi tentang keimanan kepada Allah bahwa mereka akan dihisap nanti di akhirat dengan azab yang pedih. Tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan sampai tamak kepada dunia. Karena apa? Sebenarnya tamak kepada dunia itu suatu yang merugikan sebenarnya. Kenapa? Nabi kan sudah bersabda bahwa harta yang kita cari itu akan ditanyai bagaimana cara mendapatkannya dan kemana akan membelanjakannya. Sedangkan Israel cara mendapatkannya sudah dengan sifat kehewanan. Seharusnya mereka belajar dari tukang parkir. Apa? Tukang parkir ketika mendapatkan mobil mewah, senyum. Tapi ketika sudah mendapatkan hal itu, bahwa itu adalah titipan, mereka tidak mengakui, tidak ingin merebut, tapi menjaga amanah tersebut sampai diambil lagi si pemiliknya. Dan ketika diambil pemiliknya, tukang parkir senyum, bahkan bahagia karena mereka pulang ke rumah tanpa beban lagi. Jadi kita semua harus belajar dari tukang parkir di dalam menghadapi kebaikan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.